Baik semuanya, suara saya terdengar ya? Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Berjumpa kembali ya di kelas Object Oriented Programming. Untuk kelas malam hari ini kita akan lanjutkan materinya. Kemarin UTS ada kesulitan? Gimana? Susahnya di mana? Anyone? Yang online boleh mungkin? Di kelas ada Daniel dan Zulfi. Nge-record jawaban pakai Excel. Oh, tiba-tiba ke Del sendiri. Oke. Technical ya. Oke, oke. Sebenarnya kemarin waktu soalnya dari Pak Hedi ya, by the way ya, seperti yang sudah saya bilang dari dosen koordinator, lembar jawaban contoh juga dari Pak Hedi semuanya, dan sebenarnya bisa dibilang studi kasusnya itu teman-teman sebenarnya bisa ngarang ya, bisa explore. Kira-kira dalam sistem yang ada di soal, entah itu tentang pertanian, pendidikan, atau yang lain ya, itu ada kelas apa aja. Teman-teman sebenarnya bisa ngarang ya. Misal nih, kalau teman-teman dapat yang pertanian, kita bicara user aja, user nih satu kelas. User itu kan ada banyak role. Role-nya itu bisa teman-teman jadiin sebagai subclass-nya, ya kan? Ada petani atau admin atau yang lain. Nah, itu kan udah jadi ya. Udah jadi user dan turunannya. Nah, tinggal explore yang business flow-nya yang lain. Sebenarnya sederhana sebenarnya. Cuman mungkin karena malam atau mungkin siangnya banyak aktivitas, pekerjaan barangkali ya. Dan waktunya pun dari Pak Hedi sebenarnya 2 jam. Tapi di saya autoproctor memang 2 jam, tapi si akadnya kan 2,5 jam, ya kan? Jadi sebenarnya ada tambahan waktu 30 menit bisa teman-teman manfaatkan ya. Nah, em, mungkin nanti saya akan minta teman-teman kerjakan ulang ya, kerjakan ulang dengan soal yang berbeda. Jadi nanti saya akan ambilkan soal dari kelas lain ya, kelas lain. Kemudian teman-teman saya kasih waktu untuk kerjakan ulang. Karena kemarin menurut saya sih tidak sesuai ekspektasi ya. Kurang ya, kurang. Tidak sesuai ekspektasi itu bukan melebihi, tapi kurang, kurang dari apa yang saya harapkan. Karena soalnya ternyata simple, nggak sebenarnya bisa simple ya, dan teman-teman bisa maksimalkan. Beberapa juga ada yang nilainya bagus menurut saya, nilainya bagus banget, em, sesuai dengan standar yang kita harapkan. Nah, karena kemarin itu tidak ada technical kan ya, nggak ada ngoding C++ sama sekali, nggak ada, semuanya full konsep dan bagaimana teman-teman eh, mengimplementasikan konsepnya itu dengan studi kasus pada kasus yang sudah diberikan sebelumnya. Nah, kurang lebih begitu. Yang online mungkin ada yang mau bersuara, barangkali boleh silahkan. Waktu ujian pun kemarin saya standby ya teman-teman ya. Saya standby, saya cek email karena kan kontak teman-teman ke saya cuma lewat email ya. Ada beberapa yang email, ada yang kesulitan ini, kesulitan itu, saya standby juga. Dan saya harap sih jawaban via email saya cepat ya. Kecuali mungkin yang terlambatnya lama ya, submitnya terlambatnya terlalu lama, nah itu mungkin di luar waktu yang sudah ditentukan. Nah mungkin nanti kita bisa discuss ulang terutama buat teman-teman yang susulan dan submitnya agak telat. Karena ternyata di si akad itu nilai bisa saya input kalau teman-teman upload, ya kan ya? Kalau teman-teman submit, baru nilai saya bisa upload. Nah untuk teman-teman yang telat dan susulan, itu saya harus setting ulang nih. Waktunya harus saya tambah, teman-teman bisa upload, baru nanti saya bisa input nilai. Nah, mungkin yang susulan dan telat, nanti kita ada kompromi lagi ya. Nanti kita bicarakan lagi ke depan. Yang online ada masukan, ada tambahan? Boleh, silakan. Langsung on mic aja sebelum kita lanjut materi ini ya. Enggak, saya minta kerjakan ulang untuk menambah istilahnya ya. Untuk menambah, siapa tahu ya, teman-teman dapat inspirasi gitu. Nah, nanti sebelum ke sana mungkin saya akan kasih tugas yang lain dulu. Yang online ada? Boleh, silakan yang lain. Jadi waktu udah saya tambahin 1/2 jam ya, walaupun di autoproctor cuma 2 jam, tapi di siakatnya saya tambahkan 30 menit sebenarnya. Harapannya sih teman-teman bisa kerjakan dengan maksimal gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan yang online. Aman berarti yang online ya? Nggak ada keluh kesah? Mata kuliah lain juga aman ya?
Aman ya? Oke ya? Oke, sip. Oke, oke. Oke, kalau aman kita akan lanjutkan teman-teman. Hari ini, malam ini kita akan coba lanjutkan materi mengenai clean code. Nah, dari Pak Hedi pun menyarankan ya materi setelah UTS sampai nanti UAS itu materinya kurang lebih seputar solid principle dan juga tentang design pattern ya. Kalau teman-teman lihat di eh, apa namanya rencana pembelajaran semester, di situ disebutkan apa namanya materi yang akan kita ulas kurang lebih adalah clean code, kemudian solid principle, dan design pattern terutama dalam object oriented programming. Nah, jadi lebih ke konsep ya, walaupun tentu saya akan coba masukkan beberapa eh, teknis implementasi dengan menggunakan C++. Nah, tapi sebelum lanjut, apa itu clean code dan bagaimana implementasi clean code, apa itu manfaat dari clean code dan lain-lain, saya akan kasih tugas dulu teman-teman ya. Ini tugasnya kelompok, tugas kelompok. Tujuannya adalah teman-teman bikin presentasi secara kelompok. Presentasinya tentang apa? Tentang implementasi object oriented programming di bahasa pemrograman selain C++. Bebas ya, mau pilih apapun bebas tergantung ketentuan kelompoknya. Saya harap sih satu kelas bervariasi ya, tidak misalnya satu Python, Python semua enggak, kalau bisa beda. Nah, beda ya, teman-teman bisa pilih macam-macam. Di sini saya tawarkan yang simple, Python, karena ada anak data science, JavaScript, karena semester ini ada pelajaran apa web client ya, PHP, PHP mungkin disinggung di web client, kalau enggak ya teman-teman bisa coba cari ya PHP atau Java. Nah, Java itu yang dibahas di banyak perguruan tinggi tentang object oriented programming itu pakainya Java. Termasuk buku yang akan kita ulas hari ini ya, yaitu Clean Code. Ini judul buku by the way. Clean Code ini juga beberapa teknis implementasinya autornya menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, ini tugasnya. Sepertinya sudah saya upload di Siakat juga ya. Teman-teman bisa cek di sana. Ada ketentuannya di Siakat ya. Kalau nggak salah kelompoknya 3 sampai 5 orang aja. Jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak juga, supaya nanti kita bisa melihat ya. Harapannya sih ini menjadi pembelajaran kita bersama. Jadi bukan hanya teman-teman ngerjain tugas selesai dapat nilai no. Tapi harapannya selesai teman-teman kerjakan ini, submit di Siakat ya, implementasi OOP di bahasa pemrograman selain C++, submit di Siakat, kemudian minggu depan kita akan presentasikan. Gimana? No, live. Presentasinya live ya teman-teman ya. Live. Jadi minggu depan live teman-teman presentasi. Better sih teman-teman presentasi semua ya, tapi kan waktunya terbatas. Jadi mungkin siapa cepat dia presentasi ya. Tentunya yang presentasi ya ada nilai plus lah ya, ada nilai plus. Nanti juga akan ada penilaian peer review ya. Jadi teman-teman menilai anggota teman-teman kelompok lainnya. Menilai apa satu anggota lainnya. Jadi misalnya ini ada A, B, C. Si A nanti menilai si B sama si B nanti menilai si A sama si C dalam satu kelompoknya. Mana yang kerja biar kelihatan. Oh ini cuma numpang nama nih kasih 0 misalnya, silahkan. Atau biar nilai bagus yuk 100 semua misalnya, silahkan nggak masalah. Nggak masalah ya. Jadi nanti seperti itu barangkali. Jadi nanti siapkan 3 sampai 5 orang satu kelompok ya. Kemudian presentasinya tentang implementasi object oriented programming di bahasa pemrograman selain C++. Kemudian presentasinya kalau bisa di-convert jadi PDF ya, upload ke Siakat. Kemudian minggu depan, by the way minggu depan kebetulan tanggal merah, ya kan? Jadi mungkin tetap submitnya tetap minggu depan, tapi presentasinya sesi berikutnya. Berarti mungkin 2 minggu lah ya. Jadi teman-teman siapin presentasinya seminggu, karena minggu depan libur, berarti presentasinya 2 minggu lagi. Begitu ada pertanyaan silakan ya. 3 sampai 5. Minimal berapa kelompok ya? Bebas sih. Bebas ya. Saya bebasin aja. Maksimal satu kelompok 5 orang. 5 orang ya. Maksimal 5. Jangan banyak-banyak. Ya. Saya harap sih semuanya bisa presentasi ya, tapi waktunya kan singkat. Nah, kemudian nanti ketika setelah presentasi, saya harap
orang-orang atau anggota kelompok lain mengajukan pertanyaan ya, mengajukan pertanyaan ke kelompok yang sedang presentasi. Entah ini untuk challenge atau untuk apa ya, godain kelompok lain misalnya ketika presentasi kita mau lihat seberapa dalam pemahaman teman-teman tentang apa yang teman-teman presentasikan. Begitu. Yang online ada pertanyaan boleh silakan. Ini 1 minggu ya waktunya ya. Kerjakan 1 minggu. Kebetulan minggu depan libur, jadi presentasinya 2 minggu lagi. Tapi submitnya tetap 1 minggu. Ya, jangan sampai telat lagi ya teman-teman ya. Kemarin UTS cukup banyak yang terlambat ya. Cukup banyak yang terlambat. Terlambat masuk ke autoproctor, terlambat submit. Nah, yang fatal kalau ke autoproctor sih nggak masalah ya kalau saya. Tapi kalau yang submit ke Siakat, nah itu yang agak fatal. Begitu. Ada pertanyaan? Silahkan. Udah ada di Siakat ya? Ada ya? Jelas ya? Clear ya? Clear? Yang online? Clear? Boleh yang online? Kalau ada pertanyaan? Nggak ada ya? Aman ya? Aman beneran ya? Oke. Nah, jadi itu tugasnya untuk 1 minggu ini. Sesi mendatang tanggal merah sepertinya jadi libur, kita skip. Presentasinya adalah 2 minggu lagi. Tentu yang presentasi akan mendapatkan nilai plus ya, kelompok yang presentasi akan mendapatkan nilai tambah. Teman-teman yang nanti ketika kelompok lain presentasi Anda bertanya, juga tentu ada nilai plus juga buat teman-teman dari kelompok lain yang bertanya. Semuanya nanti akan kita rekap karena ada recordingnya, ya kan? Kemudian saya harap sih yang teman-teman fokuskan bukan pada nilai ya, sekali lagi ya, tapi pada pemahaman teman-teman. Bagaimana implementasi OOP di berbagai bahasa pemrograman. Yang penting konsepnya paham, nggak harus hafal sintaksnya ya kan. Presentasi kan saya nggak harus live coding ya, karena kalau live coding kan waktunya panjang. Presentasi aja, siapin slide-nya. Tapi kalau mau live coding, oke-oke aja, nggak masalah. Gimana? Ada harus PDF? Terserah boleh. Yang saya minta disiakat cuman ya presentation deck-nya better sih udah diubah jadi PDF ya, jangan PPT. Nanti kan kalau PPT pertama bisa diedit, kalau misalnya saya pakai kan nggak etis juga ya, saya pakai buat ngajar atau saya pakai buat apa kan. Oke, ada pertanyaan? Tadi di chat sepertinya ada, coba aku cek ya. Oh, dari mana? Tadi ada tuh. Nah, itu ya. Ada satu, coba Mas. Apakah memang nggak ada feedback? Barangkali dari feedback tersebut. Oke, harusnya sih ada ya. Harusnya sih ada. Cuman banyak sekali ya. Saya kan ngampu 3. Jadi mungkin saya cicil dulu teman-teman ya. Tapi nilainya bisa dibuka. Bisa. Udah tahu nilai masing-masing. Udah ada. Ya. Sedih kan? Ya nilai bisa ya. Oke. Ya, Mas Ferian harusnya bisa. Cuman karena saya handle 3 kelas, itu mungkin total berapa tuh? Berapa manusia tuh? Berapa mahasiswa ya? Ada banyak. Nah, jadi em, feedbacknya belum bisa saya share semuanya ya. Ya, belum saya share semuanya karena banyak banget, banyak sekali teman-teman. Nah, gimana? Mm-mm. Ada apa? Ada bingung ya? Oke, itu kan ada cerita tuh. Ceritanya tangkap ide dari cerita yang disusun Pak Hedi. Cerita itu kira-kira aplikasi apa yang mau dibuat dari cerita itu? Sistem apa yang mau dibuat? Ketika udah tahu, oh sistemnya mau buat ini. Nah, bayangkan kira-kira sistem ini tuh ada objek apa, ada kelas apa aja di dalamnya. Ada objek apa aja di dalamnya. Kita mulai yang paling gampang ya user ya. Pertama buat dulu langsung user. User tuh turunannya ada banyak. Sesuaikan dengan role-nya user. Misalnya kemarin mungkin ada yang apa tuh pertanian ya kalau nggak salah ya. Ada pertanian, ada pendidikan. Kalau pertanian ya usernya mungkin
farmer misalnya. Jadi user ada subclass farmer, ada subclass admin, ada subclass mungkin distributor kalau farmernya jualan ya. Misalkan itu aplikasinya kalau nggak salah kemarin menghubungkan petani dengan distributor dengan macam-macam gitu kan ya. Nah, ada juga mungkin nanti user ada pemerintah, government, itu saya nggak salahkan. Saya boleh-bolehin aja karena kan itu kreativitas teman-teman dalam mendesain ya, mendesain aplikasi. Nah, setelah gimana? Mm-mm. Ya, bayangin aja, teman-teman mau bikin sistem gitu, mau bikin sistem. Ada user, sebenarnya sistem itu kan simple ya. Ada user, ada apa namanya produk atau jasa yang di share, terus tambah fitur-fitur lainnya. Nah, produk atau jasa yang di share apa aja nih? Bisa dijadikan sebagai kelas juga. Misalnya, kalau pertanian ya kita ada produk. Produk ini sebagai parent kelasnya. Dari parent kelas produk, dia punya turunan nih. Produk apa di pertanian tuh kira-kira? Sesuai cerita itu ya. Misalnya ada produk yang berupa apa tuh buah dan sayur dan nah kayak gitu tuh apa namanya? Ya bisa jadi varietas, komoditas boleh juga nggak masalah. Nah sebenarnya ketika teman-teman menganalisa kelas itu udah nih, terus kan tab berikutnya ada lagi kan? Tab kedua tuh apa kalau nggak salah? Masih ingat nggak? Ini apa konsep-konsep yang ada pada kelas tersebut ya kan? Semua objek, semua kelas pasti ada encapsulation dan abstraction itu pasti ada. Nah, udah tulis aja tuh. Encapsulation, abstraction, kasus user punya farmer, user punya admin, berarti dia apa namanya? User punya farmer, inheritance, inheritance. Udah, bukan ERD, nomor 3, bukan ERD. Nah, ini juga yang salah nih. Banyak teman-teman yang malah bikin ERD. Yang diminta adalah kelas diagram. Iya, hati-hati ya. Bukan ERD, tapi kelas diagram. Nah, untuk bikin kelas diagram, step pertama itu semua kelas hubungin aja pakai garis. Hubungin aja pakai garis biasa. Apa? Dihubungin aja kotak-kotak itu kan. Dihubungin jadi garis dengan garis. Artinya kalau garis itu berarti hubungannya apa relasinya? Oh, di Excel. Kalau yang sebenarnya gambarnya bisa di luar pakai tools luar, terus kan di situ perintahnya Pak Edi kan attach gambar Anda di sini. Artinya setelah selesai gambar, masukin aja gambarnya ke situ. Mau pakai Draw.io boleh, mau pakai apa juga boleh, bebas. Kemarin ada yang pakai Mermaid Chart, boleh juga, begitu. Jadi bukan nggak harus bikinnya di Excel ya, tapi bikinnya di luar, tempel gambarnya, begitu. Nggak sempet ya, nggak sempet bikin di Excel. Iya, 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 paham, paham. Dan itu juga jawabannya di Excel ya. Ada beberapa tab kalau nggak teliti nggak tahu tuh. Ada tab, maksudnya ada tab, kita harus pindah tab ya kan? Ya, ya. Agak bingung ya. Iya, iya. Buat pengalaman ya. Nah, kunci jawabannya kalau mau minta Pak Edi kali ya. Saya mungkin nggak berhak. Nah, itu punyanya Pak Edi. Boleh, boleh, Pak, boleh. Tapi jangan dulu kan nanti mau saya minta teman-teman kerjain ulang. Ya kan? Nanti saya minta teman-teman kerjain ulang ya. Tapi pakai soal kelas lain ya, teman-teman ya. Nanti tunggu dulu. Iya, sama, sama. Atau bebas boleh, mau pakai apa aja juga boleh. Nanti ya, nanti ini aja dulu. Tugasnya ini aja. Oke, kita lanjut ya, teman-teman ya. Ada pertanyaan sampai sini? Easy ya, tenang. Saya sih berharap bisa bantu teman-teman ya. Tapi juga teman-teman buktikan memang pantas untuk dibantu ya. Maksudnya
sesuai lah, teman-teman paham konsepnya, teman-teman bisa nerima konsepnya, bisa mengimplementasikannya, termasuk di presentasi nanti juga saya akan lihat. Kalau memang teman-teman paham, cuman mungkin karena teknis lembar jawabannya agak susah nih dipahami, waktunya misalnya karena ada kerjaan masuknya telat, submitnya jadi telat, ya itu bisa dimaklumi. Oke, tapi ada juga yang bagus ya di kelas ini juga kayaknya ada. Bisa lihat teman lain nggak? Nggak bisa. Oke, oke. Sepertinya ada kelas ini, ada kelas setelah ini ada kelas Sabtu juga ada yang bagus. Nah, mungkin kelas diagram, hati-hati ya, kelas diagram. Hubungan antar kelas itu pertama bikin aja association, garis lurus gitu aja, udah. Baru nanti ketika ada inheritance, teman-teman tambahin panahnya. Kalau ada composition ya tambahin diamondnya dan lain-lain. Nah, ada banyak yang setiap garis tuh pasti panah. Nah, itu yang salah. Jadi semua garis tuh panah. Jadi kan inheritance semuanya. Padahal enggak dong, ya kan? Nah, itu mungkin lupa aja. Oke ya. Dan kemarin sebenarnya aturannya dari saya sih, teman-teman buka catatan nggak masalah. Tanya AI pun sebenarnya nggak masalah. Kalau saya ya, kalau saya nggak masalah. Karena tanya AI pun kalau belum tentu sesuai juga dengan cerita. Iya, bisa halu ya. Nah, jadi kalau saya sih sebenarnya nggak masalah kemarin. Nah, terus di autoproctornya pun saya nggak nilai ya, teman-teman buka tab apa aja itu saya nggak perhatikan. Teman-teman buka HP, buka apa kan di autoproctor tuh ada tuh. Kalau pandangan teman-teman ke selain kamera kelihatan. Kalau teman-teman buka tab itu kedetek tuh. Tab ini berapa detik, tab ini berapa menit, nah itu ada. Tapi itu saya abaikan. Nah, jadi sebenarnya nggak masalah. Ya, ini buat pengalaman ya. Ini juga UTS pertama saya dan soalnya pun saya akan ikut dari Pak Edi. Semoga UAS nanti lebih oke ya. UAS nanti lebih oke. Dari segi waktu, dari segi soal, dan ya tentunya yang paling saya harapkan ya teman-teman bisa jawab dengan bagus ya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan dulu sebelumnya? Yang online boleh, chat boleh, on mic juga silahkan langsung. Nggak ada ya? Baik, kalau tidak ada saya akan lanjutkan. Pembahasan hari ini adalah seputar clean code ya. Clean code ini sebenarnya judul buku ya. Judul buku di tahun 2000-an yang menjadi konsep dasar ya, konsep dasar bagi banyak programmer untuk membuat project, untuk membuat aplikasi, ngodingnya itu dengan cara yang lebih rapi sehingga disebut clean code. Nah, clean code ini teman-teman bisa cari ya. Nanti bukunya pun mungkin akan saya sertakan di GitLab ya, akan saya share di GitLab. Kalau di Siakat, di Adlibs, sorry, di Adlibs ya. Apa? Adlink ya. Adlink, sorry. Di Adlink itu saya sertakan slide dari saya dan slide dari Pak Hedi seperti biasa. Kalau Pak Hedi materi sesi berikutnya itu langsung dia bahas solid. Nah, tapi saya pengen jembatan dulu sebelum ke solid. Kita mesti paham dulu dengan yang namanya clean code. Nah, clean code ini judul buku dari Robert C. Martin atau biasa dipanggil Uncle Bob ya di komunitas IT dunia. Judulnya Clean Code, A Handbook of Agile Software Craftsmanship. Buku ini ditulis kalau nggak salah tahun 2008 dan tujuan utama dari buku ini, dari Clean Code, itu adalah membagikan ya, sharing secara teknis implementasi dari penulisan kode yang rapi. Yang rapi itu tujuannya apa? Supaya kodenya itu punya kualitas yang tinggi, di maintain-nya itu lebih gampang ya. Karena kan kalau aplikasi pasti berkembang, dan yang mengembangkan kan pastinya orangnya juga timnya terus nambah. Ada orang baru, ada orang baru, ada orang baru, ya kan? Kode yang rapi, kualitasnya bagus, tentu akan mudah di-maintain. Walaupun ada karyawan baru, ada developer baru, programmer baru masuk, dia akan paham ya. Karena strukturnya jelas, mudah dibaca, dan yang terpenting understandable, bisa dipahami. Nah, jadi di Clean Code ini ada panduan ya. Panduannya sebenarnya secara umum konseptual, philosophical guide ya. Jadi panduannya itu filosofis lah. Tapi dia juga menyajikan
teknis implementasinya seperti apa. Nah, di buku ini kalau teman-teman baca, apa namanya, implementasinya kebanyakan menggunakan Java ya, menggunakan Java. Tapi di slide ini saya sajikan contoh beberapa itu dengan C++ sesuai dengan yang sudah teman-teman pelajari. Nah, sebenarnya clean code ini ada banyak chapternya ya. Kalau nggak salah ada berapa? 17 maybe? 17. Tapi kalau kita ambil konsep-konsep kata kunci yang ada di buku ini, kurang lebih inilah yang dibahas secara umum ya. Clean code, kemudian yang pertama itu mengatur tentang penamaan, meaningful names, nama yang diatur atau yang dimaksud di sini itu adalah bagaimana teman-teman memberikan nama pada variabel, pada function, pada kelas, pada method, dan lain-lain. Di bab berikutnya ada tentang function, ada tentang komentar ya, gimana cara masukin komentar yang oke, komentar yang bagus itu seperti apa, dan kapan kita nggak perlu masukin komentar. Ada juga tentang formatting. Nah, ini adalah format file ya, format file, terutama mengatur tentang jumlah karakter horizontal, vertikal, kemudian spasi ya, penggunaan spasi dan indentasi misalnya. Di sini juga membahas object and data structure, bedanya apa, kapan objek dipakai, data structure kapan dipakai, best way-nya ya, menurut Uncle Bob. Ada error handling, kemudian boundaries, unit test, class, system, concurrency, successive refinement. Nah, kalau di slide ini yang saya sajikan, saya hanya ambil 10 bab pertama aja, yang cocok untuk kelas Object Oriented Programming. Bab 10 itu adalah mengenai kelas ya, mengenai kelas. Bagaimana clean code pada kelas. Nah, begitu kurang lebih ya. Nanti bukunya akan saya share di GitLab. Nah, mungkin teman-teman bisa akses mungkin minggu depan atau awal pekan ya. Saya akan share di sana. Atau langsung aja cari di Google juga banyak tersedia ya. Clean Code PDF itu langsung muncul ya. Bisa teman-teman download. Better sih beli ya. Better ya, harusnya sih beli ya. Nah, Clean Code ini, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa dia pengen ya mengajarkan bagaimana programmer itu mendokumentasikan kodenya, menuliskan kodenya dalam suatu project, aplikasi terutama, itu dengan kualitas yang tinggi, sehingga mudah dibaca. Kalau mudah dibaca, mudah dimengerti. Kalau mudah dimengerti, maka mudah di-maintain ya. Di-maintain ini entah nambah fiturnya lebih gampang, ketika ada bug atau error, juga bisa ke-track dengan mudah ya, lebih mudah di-track. Nah, beberapa tujuan dari clean code itu saya sajikan di slide ini. Yang pertama adalah readability, clarity, simplicity, efficiency, testability, elegance, dan intent. Nah, ini adalah beberapa konsep tujuan dari clean code. Supaya mudah dibaca, kemudian maksud dan tujuan dari kodenya itu clarity, itu clear ya, jelas tujuannya apa, maksudnya apa, teman-teman nulis kode ini. Kemudian simplicity, walaupun jelas, tapi tetap minimal pada complexity. Jadi tetap sederhana, tetap simple. Dan efisiensi yang dikerjakan oleh kode teman-teman itu efisien. On point ya, sesuai dengan target apa yang ingin teman-teman kerjakan. Kemudian yang kelima itu adalah testability. Bisa dites. Nah, makanya di clean code ini juga nanti akan membahas tentang unit testing ya. Jadi tes itu bukan hanya sekedar aplikasinya kita tes setelah jadi, tapi bahkan unit terkecil dari sebuah project, dari sebuah sistem aplikasi, dari sebuah software source code ya, code base, itu juga dites. Itulah yang nanti disebut sebagai unit test. Kemudian elegance tentu saja, kode yang elegan, kode yang apa namanya, yang simple tapi efeknya powerful sesuai dengan requirement yang ingin diminta oleh user ketika teman-teman bikin aplikasi tersebut. Nah, itulah kenapa disebut judulnya craftsmanship ya. Seperti teman-teman tukang kayu, pengrajin ya, yang hasil karyanya itu adalah masterpiece lah, kurang lebih begitu. Kemudian yang terakhir adalah intent ya. Kode yang teman-teman tulis itu seharusnya mengekspresikan bagaimana tujuan atau maksud dari teman-teman menulis kode itu. Nah, kurang lebih ini tujuannya yang disebut juga di dalam buku Clean Code. Nah,
Kenapa ada clean code? Karena lawannya, antonimnya, dirty code itu cost-nya tinggi untuk sebuah project aplikasi. Tentunya organisasi yang punya aplikasi tersebut. Apa saja cost dari dirty code? Kalau clean code itu adalah kode yang rapi, yang maintainable, yang understandable, readability-nya tinggi, maintain-nya mudah, tracing bug-nya juga oke. Maka kalau dirty code adalah kebalikannya. Kode yang messy ya, kode yang berantakan, kode yang tidak memenuhi standar ataupun tidak uh, fokus pada maintainable dan juga readability. Jadi yang penting asal ngoding, yang penting jalan. Tentu nggak rapi ya, dibaca mungkin tidak enak. Kalau udah males bacanya, otomatis memahaminya pun akan lebih males kalau programmer ya. Nah, dirty code itu cost-nya tinggi buat sebuah tim pengembang ya, ataupun organisasi development application. Yang pertama tentu saja untuk mengurangi productivity. Karena kode yang nggak enak dibaca, maka developer jadi malas untuk memahami dan malas untuk ngerjain fitur baru misalnya. Atau tracing bug-nya akan malas dia mencari ini bug-nya di mana, errornya di mana. Kalaupun tidak malas, makan waktu karena kodenya berantakan. Kita harus cari di mana, ibaratnya kamar anak-anak, mainannya berantakan, teman-teman disuruh nyari suatu mainan spesifik, boneka Buzz Lightyear misalnya. Teman-teman cari di kamar yang berantakan tentu akan susah. Berbeda dengan teman-teman cari mainan tertentu di kamar yang rapi, yang terorganisir dengan baik. Mainan boneka Buzz Lightyear misalnya, oh ini mainan boneka, kategorinya boneka ada di lemari misalnya, rak nomor 2 misalnya, kan mudah sangat ditemui ya. Yang kedua adalah potensial untuk meningkatkan bug yang tidak terbaca atau tidak terlihat. Karena kodenya berantakan, tiba-tiba muncul bug yang tidak diprediksi. Nah, kode yang berantakan pun susah dites ya. Kalau teman-teman mau membangun, unit testnya akan makan waktu tentunya. Imbasnya, developer akan stres ya, frustasi. Masuk ke kantor ataupun kalau remote ya di depan laptop, dia mungkin uring-uringan. Selain malas kerja, apa yang mau dikerjain karena kodenya berantakan. Ibarat rumah, udah reot lah ibaratnya ya, udah reot, ini udah nggak bisa diperbaiki. Mungkin developernya akan berpikir, daripada saya memperbaiki rumah reot ini, mending rumah ini dirubuhin, saya revamp, saya refactor kode yang baru, saya bikin aplikasi baru, misalnya ya. Kemudian kode yang berantakan, dirty code, itu juga kalau dikembangkan akan memunculkan dirty code berikutnya, sehingga sistemnya secara umum, secara general akan menjadi bad code ya, akan menjadi kode yang tidak tertolong lagi. Dan ini nanti ke depan akan memunculkan yang namanya technical debt, utang di masa mendatang. Jadi bisa dibilang kalau teman-teman tidak membiasakan ngoding dengan rapi, minimal mengikuti nasihat dari Uncle Bob di buku ini, Clean Code, maka suatu saat di masa depan akan ada masanya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Itulah yang disebut sebagai technical debt. Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, cost-nya akan tinggi. Mungkin teman-teman perlu hire programmer yang berpengalaman. Atau aplikasi ini sudah nggak tertolong lagi, kita harus bikin project baru, aplikasi baru yang merevamp aplikasi lama. Bikin aplikasi baru, tapi fiturnya sama sebenarnya sama yang lama. Tentu ini juga cost, ya kan? Butuh biaya di sana. Nah, secara umum sih, ini adalah beberapa cost ya dari dirty code yang tentunya harus dihindari. Sehingga buku ini muncul ya untuk membantulah si Uncle Bob ini menawarkan solusi untuk para developer, terutama junior programmer untuk baca buku ini. Nah, untuk tahun 2008 sih ini semua relevan ya. Nah, tapi kalau kita pakai sekarang, menurut saya pribadi sih ada beberapa yang secara teknikal kurang cocok untuk beberapa teknologi atau beberapa bahasa pemrograman. Nah, karena memang di buku ini dia pakai Java ya sebagai bahasa pemrograman utama untuk sampelnya. Nah, gimana cara memulai teman-teman untuk menghindari dirty code?
teman-teman bisa ikuti aturan dari anak-anak pramuka. The Boy Scout Rule kalau di-mention oleh Uncle Bob ya. Jadi ketika teman-teman memegang project IT, seperti anak pramuka, bangun kemah, bangun tenda di hutan misalnya, maka ketika kemahnya selesai, tendanya dirapikan, lingkungannya dibersihkan, kalau bisa lebih bersih daripada sebelum teman-teman bangun tenda. Nah, kurang lebih itu adalah filosofi ya, role yang harus teman-teman tanamkan sejak dini ketika pegang project IT. Ketika teman-teman pegang code base ya, pegang suatu source code. Jadi teman-teman perlu punya pemikiran bahwa teman-teman datang sebagai programmer, selain mendevelop requirement yang masuk, teman-teman juga harus meningkatkan performance dengan cara gimana ngodingnya yang rapi. Kalau ada hal-hal yang belum rapi sebelum teman-teman datang, rapikan. Ketika teman-teman sudah selesai, pastikan code base ini, source code ini lebih rapi dari sebelumnya. Nah, kurang lebih begitu. Ya, setidaknya sih jangan nyampah ya. Kalau anak pramuka setidaknya jangan nyampah. Kita camping di situ, bangun tenda, selesai ya rapikan. Kalau bisa ketika kita pulang ke sekolah masing-masing, lingkungannya jadi lebih bersih dari sebelumnya. Nah, kurang lebih begitu. Ini adalah yang diajarkan oleh Uncle Bob. Nah, di chapter kedua, Uncle Bob ini menerangkan tentang bagaimana teman-teman mengawali proses clean code. Jadi ngoding yang clean itu diawali dari ini, meaningful names. Yakni bagaimana teman-teman bisa mendeklarasikan nama dari variabel, dari function, dari kelas, method, dan lain-lain itu dengan clean ya. Nah, di bukunya Uncle Bob, ini ada beberapa aturan nih untuk penamaan variabel, kelas, function, method, dan lain-lain. Secara umum ya. Nah, yang pertama nama itu kalau bisa, penamaan kalau bisa itu menjelaskan kenapa dia eksis, nama ini apa yang dia lakukan, kalau dia function ya dia ngapain, kalau variabel ya dia nyimpen data apa, dan bagaimana cara makainya. Jadi kalau bisa jelas tuh ketika teman-teman declare sebuah variabel atau function atau class. Namanya jelas. Jadi nanti teknisnya ada contohnya di slide berikutnya. Kemudian yang kedua, jangan pakai nama yang bisa memancing misleading ya. Yang maksudnya mungkin berbeda. Tidak seperti yang teman-teman tulis. Teman-teman tulis X misalnya, tapi ternyata value-nya Y misalnya. Nah, jadi jangan hindari yang misleading atau menimbulkan kesalahpahaman. Yang ketiga, jika memang penamaan itu ada perbedaan, misalnya produk dengan katalog, ini kan beda ya. Kalau bisa produk dan katalog itu namanya beda ya pasti isinya harusnya beda. Jadi jangan sampai produk dan katalog itu sama isinya misalnya. Ini akan menimbulkan kerancuan. Jadi yang dimaksud ini katalog atau produk. Itu maksudnya ya. Kemudian yang keempat, kalau bisa pakai nama variabel itu yang bisa dibaca, bisa dieja dengan mudah. Jangan pakai singkatan misalnya. Bikin variabel jangan pakai cemiu misalnya. Jangan pakai singkatan yang lain misalnya. Jangan pakai bahasa slang. Nah, itu juga jangan. Nah, bahasa slang itu nanti yang hmm, tunggu. Oh, kayaknya ada yang ke skip ya. Ya, yang selanjutnya adalah pakai nama yang mudah dicari. Nah, nama yang mudah dicari. Jadi nama-nama seperti produk, katalog, it's okay ya. User itu juga bagus, admin, biasa standar aja. Jangan pakai nama variabel yang tidak ada kaitannya ya. Teman-teman punya list produk, daftar produk, teman-teman simpan sebagai variabel bukan daftar produk, tapi misalnya apa belanjaan misalnya. Belanjaan. Nah, itu kan pertama dia eh, bukan bahasa baku untuk nama produk, bukan bahasa Indonesia yang baku juga ya, belanjaan. Nah, kemudian yang selanjutnya avoid encoding, hindari penggunaan encoding ya. Encoding itu nanti ada contohnya. Biasanya teman-teman tambahkan Hungarian code
misalnya, atau teman-teman bisa tambahkan emoji di variabel, nah itu dihindari. Jangan pakai karakter-karakter spesial seperti itu dalam variabel. Pakai ini aja, apa namanya, alfabet aja ya, biasa. Jangan don't be cute or humorous kayak tadi ya, jangan pakai apa ya, jangan pakai kata-kata yang tidak baku ya, tidak baku. Kalau bisa gunakan yang kata-kata yang baku, yang profesional dan to the point pada maksud dari penamaan tersebut. Yang selanjutnya, dalam satu konsep, kalau bisa teman-teman ambil satu kosakata dan konsisten dengannya. Misal, teman-teman mau bikin function untuk ngambil daftar produk, ngambil. Nah, ngambilnya itu teman-teman bisa pakai misalnya get, ambil data produk, get products misalnya. Ketika ambil daftar user, pakai aja itu konsep tadi, ambil pakai get, ya berarti get users. Ambil apalagi, ambil list email misalnya, ya get emails misalnya. Ambil satu kata, be konsisten dengan istilah itu. Jadi jangan misalnya ada get user, terus di function lain ada ambil daftar email, teman-teman tidak pakai get, tapi pakainya retrieve misalnya. Retrieve email atau return email. Nah, better penamaan itu konsisten ya. Kalau ngambil get misalnya, kalau ngirim misalnya send email atau post email. Nah, itu kalau ngirim pakai send ya send semua, post semua. Konsisten dalam satu project. Next. Kalau teman-teman menggunakan satu kata untuk beberapa konsep, better pakai sinonim kata padanannya ya. Jangan menggunakan kata yang sama. Kemudian dalam khusus OP, penamaan kelas itu harus kata benda. Ini menurut Uncle Bob ya. Menurut Uncle Bob, dalam OP, penamaan kelas itu harus kata benda, sedangkan metode itu harus kata kerja. Nah, begitu. Ya, kata benda, noun ya. Kata kerja verb. Ya, metode itu harus verb. Ini supaya kodenya lebih clean. Jadi kalau nama kelas, nah bisa teman-teman terapkan nih kemarin ya. Kemarin ketika UTS kan disuruh analisa kelas. Kelas itu must be noun ya, pasti kata benda. Teman-teman bayangin aja, ada user, kata benda kan, admin, farmer, produk, apa tadi komoditas, varietas itu adalah kata benda. Nah, sementara metodenya teman-teman bisa tulis dengan kata kerja. Get farmer misalnya, ambil daftar farmer, atau farmer bisa mencangkul misalnya, bisa membajak, bisa menjual, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh, beberapa contoh di C++ ya, yang tergolong dirty code. Nah, dirty code. Chapter kedua itu membahas tentang meaningful names, maka dirty code yang pertama itu adalah get names. Penamaan variabel, function, kelas yang tidak clean ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih di baris pertama integer d. Ini variabel, oke-oke aja ya, bisa jalan. D sama dengan apa? 12, D sama dengan 17. Tapi D ini apa? Kan nggak jelas ya. Kalau teman-teman saya sodorkan kode, kok tiba-tiba ada D, D ini apa? Nah, nggak jelas. Begitu pula di baris kedua, A ini apa? Better teman-teman jelaskan A itu apa? Amount, atau A itu price, atau percentage misalnya. Nah, jelas. Cukup satu kata saya rasa udah cukup kalau variabel ya. Kalaupun butuh dua kata ya, kalau bisa sesingkat mungkin menjelaskan itu. Kemudian baris ketiga ini ada func, oke. FUNC itu function, oke, function jelas. Tapi function ini ngapain? Dia ngapain? Better function itu teman-teman kasih nama ya, misalnya dia mau mengkuadratkan ya, berarti misalnya kuadrat misalnya, atau apa boleh ya, kuadratkan atau get kuadrat. Kemudian di sini ada variabel X. Nah, X ini apa juga jelaskan kalau bisa. Nah, kemudian yang keempat ada string, name string. Nah, di sini ada pengulangan ya. Name string. Name string, string ini nggak perlu disebut. Karena ya di depannya udah ada tipe data string. Udah tahu, name itu pasti string. Tanpa dikasih tipe data string, name itu pasti string. Iya kan? String itu apa? Alfabet, apa namanya, alfa numerik itu juga masuk dalam string ya kan, atau angka tapi yang
pakai double quote, pakai quote, itu pasti string. Begitu pula di baris berikutnya ada the name. The itu bukan hal yang penting ya. Nah, nggak nambah apapun, tidak menambah value apapun pada variabel. Jadi cukup name aja udah cukup. Nah, nextnya jangan pakai singkatan, abbreviation ya. CNTRLR, cemiu, dan lain-lain itu hapus ya. Jelaskan, ini apa maksudnya? CNTRLR apakah controller atau apa? Nah, jelaskan. Nextnya adalah, nah ini, penggunaan tadi encoding ya. Hungarian notation itu banyak programmer yang menggunakan Hungarian notation untuk menandakan suatu variabel atau function atau kelas itu tipe datanya apa. Nah, ini contohnya ada SZName. SZName. S ini artinya string ya. Jadi name itu string. Nah, ini nggak perlu sebenarnya Hungarian notation, dan ini pun sudah lama ditinggalkan ya sebenarnya ya. Tapi di buku ini kan tahun 2008 ya. Jadi dibahas. Kemudian integer I count misalnya, termasuk ketika bikin interface di TypeScript atau di Java ya. Biasanya kalau interface di depannya ada tuh yang bikin interface depannya I. Nah, misalnya bikin interface user, I user. I-nya gede kalau interface ya. Kalau integer I-nya kecil. Nah, ini Hungarian notation seperti ini nggak perlu. Langsung aja integer count, selesai. Next-nya class. Nah, untuk bikin kelas, kalau kelas, nama kelas better adalah noun, kata benda. Ini proses. Nah, proses itu bukan kata benda. Ada juga ini adalah void computer, dia function atau method ya. Better dia adalah verb. Computer itu kan noun ya, walaupun dia dari kata kerja compute. Nah, better method itu adalah nama atau kata kerja. Kemudian yang terakhir, check flag. Nah, check flag ini juga bukan merupakan penamaan yang bagus, karena check flag ini artinya apa? Apakah nanti returnnya boolean atau dia ngecek flagnya kemudian returnnya flagnya? Nah, jadi harus clear ya, harus clear. Nah, yang bagus gimana? Ini adalah beberapa contoh penamaan yang bagus. Nah, yang paling awal ini sebenarnya bagus tapi kepanjangan ya, tapi masih terhitung bagus, clean ya. Elapsed time in days misalnya. Jadi sisa waktu dalam hari, berapa hari lagi. Yang kedua, nah, dibandingkan dengan slide sebelumnya ya teman-teman ya. Kalau yang kedua kan A sama dengan 0,05. Nah, di sini jelas tax rate 0,05. Oh, ini rate pajak misalnya. Nah, ini kan lebih clear ya. Kemudian function berikutnya ada sum total order dengan argumennya quantity. Nah, ini kan lebih jelas dibandingkan yang sebelumnya nih. Func integer X. Kan kurang clear ya. Func itu ngapain? X itu apa? Nah, kalau kita ubah sum total order integer quantity, jelas nih. Kira-kira fungsinya akan menghitung total order dengan argumennya adalah masukin kuantitas. Kurang lebih ya. Nah, tinggal nanti dibaca fungsinya ngapain. Nah, kemudian untuk penamaan, first name, last name ya, dibandingkan teman-teman menggunakan seperti yang di slide sebelumnya. Controller juga jelaskan, nggak perlu pakai singkatan, apalagi singkatan yang tidak dipahami oleh khalayak umum. Kemudian penulisan variabel, function class juga tidak perlu Hungarian notation seperti yang di slide sebelumnya. Nama kelas itu adalah noun ya, kata benda. Nama function atau method itu adalah kata kerja. Nah, udah. Ini kurang lebih rangkuman dari bab kedua, chapter kedua di Clean Code tentang bagaimana penamaan. Kalau mau detail, teman-teman coba baca ya, baca bukunya. Kalau ada waktu senggang, nah coba baca. Karena ini menurut saya sih fundamental. Mungkin secara tidak langsung teman-teman sudah kerjakan sebenarnya di coding tiap hari itu sebenarnya udah dilakukan sebenarnya. Nah, tapi mungkin ada hal-hal lain, insight-insight lain dari buku ini, apalagi buku ini terbit tahun 2008 ya. Jadi konteksnya juga konteks tahun 2008, era awal-awal digital itu mulai booming ya, 2008 dengan berbagai modern tech stack yang ada sampai sekarang. Terutama bagi teman-teman yang background-nya nanti pengen fokus di Java, nah ini buku yang cocok banget karena contoh-contoh di sana juga pakai Java. Begitu. Nah, next-nya di bab ketiga, Uncle Bob ini membahas tentang yang namanya function ya. Dia membahas tentang function.
Nah, di mana function itu merupakan salah satu entitas penting juga dalam sebuah aplikasi ya, dalam sebuah source code aplikasi. Nah, bahkan kalau teman-teman menggunakan functional programming, function itu adalah first class citizen-nya. Jadi function itu adalah tokoh utama, aktor utama kalau teman-teman menggunakan paradigma functional programming yang pernah kita bahas di sesi pertama dulu ya, functional programming. Nah, maka function dibahas tersendiri nih di chapter 3. Apa aja nih kalau menurut Uncle Bob yang perlu diperhatikan oleh para developer ketika menuliskan function? Nah, ini ada beberapa ulasan dari Uncle Bob. Yang pertama, function itu harus kecil. Kecil di sini adalah ukurannya. Kecil di sini juga adalah apa namanya? Fungsinya ya. Jadi fungsinya bikin function itu jangan banyak-banyak, jangan gede-gede. Satu function cukup usahakan dia melakukan satu kerjaan aja. Jadi misal teman-teman mau bikin function untuk mengambil daftar email, ya udah daftar email aja. Ngambil daftar email dari database selesai. Jangan nyuruh function untuk ngambil data email sekalian melakukan blasting email misalnya. Ambil email terus kirim email. Nah, itu bukan penerapan clean code dalam function ya. Tapi boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, tapi nggak clean, nggak sesuai dengan prinsip dari clean code-nya Uncle Bob. Nah, better function itu kecil secara ukuran, jadi ketika baca function itu cukup sekali di screen nampak, nggak perlu scroll kanan kiri atas bawah. Yang kedua tadi function kalau bisa hanya melakukan satu hal saja, jangan palu gada ya, semua yang kita mau kita masukin ke dalam function. Nah, itu tidak bagus ya, tidak efektif. Functionnya nanti mungkin jadi akan besar. Kalau fungsinya besar, ketika ada error, teman-teman nyarinya mungkin akan sedikit kesulitan dibanding function yang kecil-kecil. Kalau ada function mengerjakan banyak tugas, better teman-teman split ya, dipisah, dipecah jadi beberapa function. Nah, itu kan juga bisa ya. Kemudian statement dalam function ya, di dalam function itu harus abstraksinya di level yang sama. Artinya di level yang sama itu misalnya tadi ada ngambil daftar email, ya maka kode algoritma yang ada di dalam function itu semuanya ada di level yang sama, semuanya ingin mencari email. Tidak ada misalnya mencari apa namanya jumlah karakter dari email. Nah, itu sudah beda beda konteks lagi. Kalau cuma mencari jumlah email karakter itu level yang lebih rendah, better dipisah aja di function yang lain. Kemudian yang keempat, hindari penggunaan switch. Nah, switch ini ada di Java, ada di C++ juga ada ya. Hindari switch. Kenapa hindari switch? Karena dengan implementasi switch, itu akan memungkinkan teman-teman untuk melakukan beberapa algoritma dalam satu function. Sehingga function itu tidak lagi do one thing, tapi mungkin melakukan banyak thing tergantung pada case-nya ya. Kan switch itu kan melakukan switching untuk case atau kondisi tertentu. Nah, maka hindari kalau bisa ya, hindari switch. Kalaupun teman-teman perlu menggunakan switch, isolate dalam suatu blok di dalam function itu kecil aja dengan case yang mirip-mirip. Jadi kalau case-nya itu kalau namanya kosong, return nama harus diisi misalnya. Jadi kalau namanya nggak diisi, akan muncul pop-up nama harus diisi. Case yang sama, misalnya kalau umur nggak diisi, muncul pop-up. Nah, itu boleh. Masih one level abstraction. Dan yang kedua, switch-nya terisolat pada kondisi yang sama. Tapi kalau switch-nya itu kondisinya jauh berbeda, nah itu nanti yang akan menimbulkan atau mengacaukan poin kedua. Function itu nanti tidak melakukan satu thing saja. Kemudian yang keempat, argumen. Argumen dalam function. Tahu ya, argumen dalam function kan ketika teman-teman bikin function, ada dalam kurung. Nah, di dalam kurung itu teman-teman bisa masukin argumen. Nah, jumlah argumen itu idealnya 0. Idealnya tanpa argumen. Tapi jarang kita temui ya. Di real project biasanya butuh ya. Nah, argumen yang bagus gimana? Berapa? Disebut nih, 1 atau 2 itu oke. Jadi kalau function argumennya 0 atau niladik itu ideal. Kalau argumennya 1 atau monadik atau 2 diadik itu oke. Nah, 3 ke atas itu harusnya teman-teman hindari. Jadi argumen dalam function itu
maksimal kalau bisa 3 ya, maksimal 3. Nah, begitu. Kemudian yang selanjutnya, function itu seharusnya tidak memodifikasi variabel di luar function. Jadi function itu hanya memodifikasi variabel yang ada di dalam function, oke, tapi jangan memodifikasi yang ada di luar function. Karena sering tuh teman-teman melakukan implementasi modifikasi variabel di luar function. Nah, better sih jangan ya, better sangat. Dan yang ketiga, yang selanjutnya ini ada CQS. CQS Comment Query Separation. Artinya, ketika teman-teman bikin function, tolong bedakan ya, tolong pisahkan mana yang bisa mereturn value, mana yang function yang hanya melakukan sesuatu. Kalau dia melakukan sesuatu, ya udah, lakukan aja sesuatu, jangan mereturn sesuatu. Begitu pula sebaliknya, kalau dia mereturn sesuatu, jangan melakukan algoritma yang panjang, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi jangan ada yang query, ada yang comment. Kalau comment, comment aja, kalau query, query aja. Nanti saya sajikan contohnya. Dan yang terakhir, don't repeat yourself. Ini adalah konsep dasar adanya function ya, jangan diulang-ulang. Ada function kan salah satunya karena don't repeat yourself. Nah, inilah contoh penggunaan function yang kurang bagus. Ada berapa function di slide ini, teman-teman? Ada berapa function? Ada dua. Betul ya? Kita lihat yang atas. Yang atas, function create user. Argumennya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Menurut Uncle Bob, idealnya berapa? Idealnya 0. Idealnya 0. 1, 2 itu oke. 3 kalau bisa dihindari. Nah, berarti ini udah kebanyakan, ya kan? Tidak sesuai clean code. Lagi pula nulisnya juga agak kepanjangan, ya kan? Nah, ini solusinya ada banyak, teman-teman. Bisa teman-teman jadikan ini sebagai objek, bisa, atau yang lain ya. List, array, silahkan, macam-macam. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini. Ada if is admin, ada if email. Kalau is adminnya itu true, ya, kalau karena is admin itu bool, dia akan melakukan sesuatu nih, add user to admin group. Kalau emailnya tidak kosong, maka dia akan send email. Salahnya di mana? Salahnya adalah satu function, dia melakukan ada perjabangan if atau switch tadi ya, dengan pekerjaan yang berbeda. Kalau is adminnya true, dia akan nambah user. Tapi kalau emailnya ada isinya, tidak kosong, dia akan ngirim email. Ini kan dua pekerjaan yang beda ya. Nah, better add user itu dibuat function sendiri, send email juga buat function sendiri. Nanti create user bisa panggil tuh function untuk masukin admin atau ngirim email. Nah, kurang lebih begitu ya maksudnya ya. Jadi teman-teman tahu ini di mana salahnya nih function pertama. Function yang kedua, coba salahnya di mana? Salahnya adalah tadi CQS tadi ya, CQS, comment, query. Yang dimaksud CQS tadi, comment, query, separation, itu artinya kita harus pisahkan function mana yang dia mereturn sesuatu atau query ya, dan function mana yang dia melakukan sesuatu atau memodifikasi value atau comment ya. Nah, contohnya di sini. Function set value and return, baris pertama itu dia memodifikasi value, ya kan? Dia bikin variabel current value sama dengan new value. Ini yang disebut sebagai comment, dia memodifikasi state. Sementara di bawahnya ada return, dia mereturn value. Nah, best practice-nya gimana? Sebuah function itu dia kalau comment, ya comment aja, nggak perlu return. Kalau dia return, ya return aja, nggak perlu comment. Kurang lebih begitu. Itu adalah CQS, comment query separation. Nah, begitu ya. Next-nya adalah tentang komen. Nah, komen, tahu ya komen ya? Di slide ini, komennya yang mana? Ya, slash-slash ya, yang warna hijau lah. Itu adalah komen. Tentu ini bukan contoh komen yang bagus. Kebanyakan, ya kan? Kebanyakan. Tapi kan ini untuk menjelaskan ini, apa? Kenapa dia bad function ya. Nah, komen yang jelek dan bagus gimana? Ada di sini.
Bad comment itu kalau dia ngulang-ngulang terus komennya. Kalau komennya itu misleading, mengarahkan ke pemahaman yang salah, atau yang di komen itu salah, nggak benar. Kemudian komen yang tanpa menambahkan value apa-apa. Misalnya teman-teman tambahin komen, ini kode buatanku. Nah, itu nggak perlu, nggak penting. Ya kan? Kemudian position markers ini juga nggak penting. Nah, ini mungkin teman-teman akan temui di template-template website zaman dulu, HTML, CSS. Di HTML itu biasanya kalau teman-teman download template, entah dari Bootstrap atau yang agak jadul ya, Bootstrap barangkali. Eh, Kalau Tailwind kayaknya udah rapi. Kalau Bootstrap terutama versi 3 ke belakang, itu di kode HTML itu terkadang ada satu baris, komen gitu, 3 baris ya, komen, cuman untuk menjelasin ini adalah section untuk profile, ini section untuk sidebar, ini section untuk apalagi tuh formulir misalnya. Nah itu nggak perlu. Jadi komen untuk menandai ini bagian apa, bagian formulir, ini bagian sidebar, ini bagian menu bar misalnya. Nah, itu nggak perlu. Kemudian ketika ada kode yang nggak kepake, teman-teman komen. Nah itu juga bukan uh, good comment ya kalau di clean code. Jadi kalau kode nggak kepake, hapus saja, jangan di komen. Mungkin kan teman-teman jadiin komen karena mungkin suatu saat kepake lagi, ya kan? Tapi nggak perlu, karena udah ada tools untuk version control seperti Git, SVN ya kalau dulu. Nah itu bisa membantu. Nah sementara komen yang bagus gimana? Ini dia ada beberapa. Informative comment itu penting kalau memang infonya ini penting dan susah diekspresikan dengan kode. Nah itu bisa teman-teman tuliskan. Legal comment, copyright, license, nah itu bisa juga ditambahkan. To do comments, kalau misalnya ada fitur yang belum clear, mungkin akan dikerjakan bulan depan atau di next fase pengembangan. Nah, itu bisa teman-teman tambahkan. Kemudian alasan, kenapa kodenya begini? Nah, itu bisa tuh kalau teman-teman mau tambahkan, kenapa ngodingnya begini? Kenapa? Nah, alasannya apa? Dan yang terakhir yang bagus itu adalah peringatan. Kode ini kalau di running misalnya efeknya apa? Efek sampingnya apa? Jika ada ya, jika ada. Nah, begitu. Nah, ini beberapa teoritis lah ya, nggak perlu dihafalin ya, karena teman-teman bisa baca di buku, bisa kalau dipraktekin juga nanti tahu-tahu hafal sendiri ya. Saya pun beberapa ada yang miss ya, yang selama ini saya kerjakan nggak sesuai dengan Uncle Bob. Setelah baca, oh iya ya, oke saya mulai pelan-pelan, saya rubah cara saya. Karena memang cukup bagus ya, tapi sekali lagi tidak semua case clean code ini oke untuk dipraktekkan ya, tidak semua case. Termasuk ini formatting. Nah, formatting ini jarang yang membahas ya, jarang ada yang membahas. Dan ini menarik ya, karena Uncle Bob membahas tentang format atau layout dari file dalam project teman-teman. Nah, dia bahkan mengatur vertical formatting dan horizontal formatting. Vertikalnya itu kalau bisa tidak lebih dari 500 baris, kemudian horizontalnya itu kalau bisa tidak lebih dari 120 baris. Nah, itu 120, sorry, 500 baris, 120 karakter ya lebarnya. Nah, kurang lebih begitu. Kemudian untuk format vertikal, variabel yang penggunaannya itu berbarengan itu diusahakan berdekatan. Begitu juga dengan function ya. Kalau bikin function berdekatan, artinya dia ini mungkin akan dipakai bersamaan. Jadi kalau yang mirip-mirip tugasnya itu bisa dideketin. Kemudian baris kosong itu untuk memisahkan antar konsep ataupun antar function, antar kelas itu bisa teman-teman pakai. Nah, sementara kalau untuk horizontalnya, white space itu teman-teman better gunakan ketika antar operation ya, operator. Teman-teman bisa tambahkan spasi. Sebelum sama dengan, setelah sama dengan misalnya. Setelah titik koma. Nah, kurang lebih begitu. Ini di chapter 5. Di chapter 6 kita membahas tentang object dan data structure. Nah, di semester ini, teman-teman bahas data structure nggak semester ini? Ada ya? Nah, ini menarik nih. Uncle Bob itu membenturkan objek dan data structure. Objek teman-teman pelajari di Object Oriented Programming, data structure teman-teman pelajari di mata kuliah data structure. Semester ini ya, betul ya? Apa yang dipelajari data structure? C++ juga? Oh, kayak gitu. Oke, nice. Nah, si Uncle Bob ini
ini agak bab ini mungkin agak provokatif ya, agak provokatif karena dia membenturkan objek dan data structure, otomatis dia membenturkan juga antara procedural programming dengan object oriented programming. Nah, di sini ini menarik nih. Tapi ada beberapa eh, poin yang saya tangkap ya, yang saya share ke teman-teman di sini. Objek dan data structure itu pendekatannya berbeda. Data structure bagus untuk teman-teman implementasikan pada procedural programming. Masih ingat nggak procedural programming? Kalau lupa, baca lagi ya. Slide pertama dulu ya. Nah, kalau objek, tentu bagus untuk object-oriented programming yang mata kuliah kita sekarang. Nah, yang menarik adalah ini poin terakhirnya. Kalau teman-teman menggunakan object-oriented programming, jangan terlalu banyak mengekspos atau mendewakan ya, atau menjadikan aktor utamanya adalah data structure. Begitu pula sebaliknya, kalau teman-teman pakai procedural programming, ya teman-teman harus jadikan data structure itu sebagai primadonanya, bukan objek dan kelas. Boleh aja ada objek dan kelas di sana, boleh-boleh aja. Cuman, better separate bagaimana teman-teman menggunakan paradigma dalam pemrograman. Kalau teman-teman pakai object oriented, ya object oriented, perbanyak di situ. Data structure boleh nyempil-nyempil di dalam kelas, nggak masalah. Begitu pula sebaliknya, kalau teman-teman pakai procedural programming, ya jangan terlalu menonjolkan penggunaan kelas dan objek. Nah, kurang lebih sih begini. Nah, cuman biasanya kalau teman-teman sudah pakai prosedural, ya udah kodenya nanti akan prosedural ya, kebanyakan main data structure. Begitu pula dengan OP. Tentu teman-teman akan banyak pakai kelas, penggunaan instantiate object, method, dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya udah otomatis. Tapi dengan Uncle Bob menjelaskan ini, menjadi semakin menarik ya, dan provokatif juga ini. Bab ke-6 ini ya. Menarik sebenarnya kalau teman-teman baca. Nah, di bab ini juga dia menjelaskan terutama untuk konsep object oriented programming ya, tentang the law of Demeter. Nah, the law of Demeter ini intinya ketika teman-teman punya metode M, katakanlah metodenya M ya, dari objek O, metode M dari objek O, di mana objek O mungkin dibuat oleh kelas C misalnya. Maka metode M itu hanya boleh memanggil metode dari O. Jadi kalau ada metode M itu adalah metode dari objek O, maka metode M itu hanya boleh memanggil metode yang ada di dalam O atau objek yang dipassing sebagai argumen ke dalam metode M atau objek yang membuat atau yang dibuat ya, objek yang dibuat oleh M, dan yang keempat, objek yang merupakan komponen langsung dari objek O atau kalau di bahasa kita kemarin adalah nested class ya, nested object dari O. Nah, kurang lebih begini. Ini adalah law of Demeter ya. Jadi ketika teman-teman punya metode M dari objek O, maka dia hanya boleh memanggil metode dari O itu sendiri, metode lain dari O ya, kemudian objek yang dipassing sebagai argumen ke M, objek yang dibentuk oleh M, ataupun objek yang merupakan nested object ya, objek di dalam objek O. Nah, kurang lebih begitu. Di chapter ke-7 dia membahas mengenai error handling. Nah, error handling ini intinya adalah bagaimana teman-teman ketika menghandle error itu gunakan exception. Di C++ juga ada exception ya. Kalau di Uncle Bob pakai Java dia mencontohkan dengan try catch finally. Kalau di C++ mungkin try catch throw ya. Try catch throw. Teman-teman bisa pelajari di sana. Dan errornya kalau bisa jangan return null ya. Jadi returnnya itu jangan kosong karena bingung nanti. Error tapi returnnya kosong. Jadi apa nih errornya? Karena returnnya cuma 0 gitu. Nah, better kalau ada error, gunakan 3 tips dari Uncle Bob ini. Yang pertama, gunakan error message yang deskriptif. Jadi yang jelas. Errornya ini kenapa? Yang kedua, tipe exception-nya apa? Apakah ini bad request? Apakah ini memang inputnya yang salah? Nah, teman-teman bisa tambahkan tipenya dan konteks dari errornya apa? Errornya di function apa misalnya? Errornya ketika ngapain? Nah, itu boleh ditambahkan.
Di bab 9 dia membahas tentang unit test. Nah, ini juga menarik, unit test. Apa itu unit test? Unit test itu adalah tes yang kita lakukan untuk elemen terkecil dari source code kita, dari kode kita. Elemen terkecil ini apa? Atau individual komponen ini apa? Individual komponen ini biasanya adalah berupa function, method, atau class. Nah, kurang lebih unit test itu ya berarti tes yang dilakukan untuk function, method, atau class. Nah, simpelnya sih sederhananya seperti itu. Kenapa kita pakai unit test? Ya karena dengan pakai unit test, maka teman-teman akan merasa aman ya, lebih percaya diri karena semua function yang ada di kode saya, semua metode yang ada di kode saya, kelasnya semuanya sudah saya tes. Saya punya test case-nya dan kode saya ini pas. Kodenya udah passing ya, udah pas. Ya walaupun mungkin test case di unit testnya kurang, itu urusan nanti ya. Tapi kan yang penting teman-teman sudah punya test case-nya sehingga lebih confident ketika nanti kodenya itu akan dimodifikasi, di refactor ya, ataupun naik ke production. Karena teman-teman sudah tahu unit testnya nanti akan teriak, ada alarm ketika ada kesalahan. Nah, kurang lebih begitu. Kemudian unit test yang bagus juga bisa kita jadikan sebagai dokumentasi. Kira-kira flow-nya itu nanti seperti apa? Flow bisnis dari kode yang saya jalankan ini seperti apa? Dan errornya seperti apa nanti akan keluar di unit test. Kurang lebih begitu. Dengan memanfaatkan unit test, teman-teman juga mau tidak mau terpaksa ngoding dengan lebih rapi ya. Dengan lebih rapi ini maksudnya teman-teman sudah tahu kira-kira handle errornya itu di bagian mana, errornya seperti apa. Nah, kurang lebih begitu sehingga tercapailah clean code. Nah, ini adalah contoh simple unit test ya. Tapi best practice-nya unit test itu ada di file terpisah dengan file yang mau teman-teman testing ya. Nah, ini contoh aja, simple sederhana. Jadi saya punya sebuah function tuh di atas ada 3 baris ya. Function add integer A, integer B, return-nya A plus B. Udah simple. Function itulah yang mau saya tes. Nah, unit test-nya mana? Nah, ini unit test-nya yang ada di bagian tengah. Best practice-nya unit test itu ada di luar file yang mau teman-teman tes ya. Cuman ini sekali lagi ini hanya sampel aja. Kalau di C++ mungkin package atau library yang populer untuk unit test itu ada dari Google ya, G-test namanya, G-test gitu, Google test, itu bisa teman-teman pakai. Nah, tesnya teman-teman bisa baca nih. Saya bisa deklarasikan tesnya simpel aja. Ini satu test case ya, satu test case. Misalnya saya bikin variabel expected sama dengan 5. Kemudian actual add 2,3. Kalau saya panggil function add 2,3, return-nya berarti kan 2 tambah 3. Harusnya 5. Ya kan? Nah, yang mau saya tes, apakah actual sama dengan expected? Kalau actual sama dengan expected, saya akan tuliskan nih, test pass, add 2,3, return actual. Actualnya 5. Ya kan? Kalau sama, berarti pass. Tapi kalau actual tidak sama dengan expected, berarti gagal. Nah, ini contoh simple unit test saja. Jadi kita ngetes sendiri. Nah, di bagian bawah itu kita running. Simple ya. Nah, ini contoh unit test. Nah, ini unit test ini dibahas di chapter 9 dari Clean Code ya. Dari Clean Code. Dan memang dari pemanfaatan unit test ini akan banyak muncul beragam prinsipal dan juga beragam metode ngoding ya, metode development di bidang IT tentunya. Ada misalnya test driven development, di mana ketika TDD ya, di mana ketika teman-teman membangun aplikasi, membangun fitur, itu justru nggak langsung ngoding fiturnya, tapi bikin dulu nih, test case-nya dibikin dulu. Baru setelah test case-nya dibikin, baru ngoding fiturnya. Nah, itu TDD ya. Extreme definition-nya mungkin seperti itu. Nah, tes seperti apa yang clean menurut Clean Code? Menurut Uncle Bob, tes yang clean itu memenuhi first principle. First ini akronim ya. FIRST. F itu fast, tesnya berarti cepat. Kemudian I-nya itu adalah isolated. Jadi kalau bisa test case itu tidak bergantung pada file lain ya. Dia bisa running sendiri, bisa automation, dia bisa running tanpa mempedulikan urutan test case karena
urutan mau dibalik-balik harusnya pas. Jadi jangan membuat test case yang depend pada file lain, depend pada library lain, ataupun depend pada urutan eksekusi. Nah, jadi urutan eksekusi itu seharusnya tidak menjadi halangan untuk testing. Kalau masih menjadi halangan, berarti testing teman-teman belum clean, menurut Uncle Bob. Uncle Bob ya. Kemudian tesnya ini bisa diulang-ulang ya, di-repeat. Ketika diulang-ulang, hasilnya juga menunjukkan hasil yang sama ya. Nah, itu berarti test case-nya sudah benar, sudah clean. Kemudian tes itu juga kalau bisa return-nya pass atau fail, seperti tadi ya. Kalau sukses ya berarti pass, kalau gagal berarti fail, ada yang salah. Ketika teman-teman melakukan running test case, kalau bisa dari output file testnya itu sudah bisa teman-teman ketahui kira-kira pass atau fail tanpa perlu teman-teman melihat lognya ya secara manual. Dan yang kelima, T-nya itu adalah timely. Jadi tesnya itu seharusnya better ditulis sebelum teman-teman menulis kode dari fiturnya. Nah, inilah yang disebut sebagai TDD, Test Driven Development. Test Driven Development itu apa? Nah, ini metodologi di mana teman-teman menulis test case secara otomatis sebelum teman-teman menuliskan kode fitur yang nantinya akan di-deploy ke production. Jadi misalnya teman-teman disuruh tolong bikin fitur kirim email di website saya. Sebelum teman-teman ngoding bikin fitur kirim email di website, teman-teman bikin test case-nya dulu. Kira-kira apa aja yang perlu dites. Misal, oh nanti tuh model websitenya fiturnya masukin ke formulir, masukin email, masukin message emailnya, klik enter untuk kirim. Nah, ini kan perlu teman-teman tes ya. Apa aja yang dites ya? Misalnya yang pertama alamat emailnya valid apa enggak? Apakah alamat emailnya itu mengandung karakter @ kemudian lain-lain ya, apakah emailnya itu ada, apakah emailnya itu apa namanya bisa nantinya untuk menerima email, nah itu bisa dites. Kemudian yang kedua, message yang mau dikirim itu minimal berapa karakter, kemudian apakah ada data sensitif di dalamnya, misal ya, kalau teman-teman bisa cek itu. Nah, baru kemudian fitur ngirimnya. Nah, fitur ngirimnya ini apakah benar-benar kekirim, kalau kekirim apakah dapat feedbacknya ya, apakah dapat apa namanya callback functionnya misalnya, atau dapat notif bahwa email sudah sukses terkirim. Nah, setelah teman-teman bikin test case-nya, baru teman-teman develop fiturnya. Nah, jadi TDD ini dibalik ya, bukan teman-teman bikin fiturnya baru bikin tesnya, tapi tesnya dulu baru fiturnya. Nah, kalau nggak terbiasa mungkin agak bingung nih di sini. Saya pun belum pernah ya, saya belum pernah pakai TDD. Biasanya saya ngoding dulu, baru bikin unit testnya. Nah, nanti yang ngetes fitur secara umum ada teman-teman dari QA ya, Quality Assurance, dia bikin otomasinya misalnya, dan seterusnya. Nah, TDD ini dia mengikuti siklus yang disebut red green refactor. Nih ada nih, red green refactor. Red green refactor itu apa? Red itu artinya adalah ketika teman-teman bikin test case, TDD ini kan teman-teman bikin test case dulu, baru bikin fitur kodenya ya. Test case-nya ini ketika teman-teman running pasti akan fail, gagal. Makanya disebut red, merah. Kenapa gagal? Ya karena fitur yang mau dites belum dibangun. Ya kan? Teman-teman bikin tesnya, terus teman-teman running, pasti error. Kenapa? Ya karena yang mau dites belum ada. Nah, itulah red. Red itu artinya ya ini pasti gagal pertama. Yang kedua, green. Green itu artinya teman-teman bikin fiturnya, kemudian teman-teman pakai test case tadi untuk ngetes fitur tadi. Kalau pas berarti artinya green, kalau masih fail, masuk ke siklus yang ketiga, refactor. Berarti kalau fitur yang teman-teman jalankan itu gagal, atau red ya, masih red, belum green, belum pas, berarti harus refactor, diubah lagi kodenya. Nah, kurang lebih begitu. Nah, ini ada tiga hukum ya, tiga hukum yang di-share Uncle Bob tentang TDD. Nah, yang pertama, jangan ngoding ke production, jadi jangan rilis dulu project-nya, misalnya bikin website, jangan dirilis dulu, sebelum teman-teman nulis unit testnya terlebih dahulu. Jadi unit testnya dulu, baru bikin websitenya. Nah, itu kalau pakai TDD ya, pendekatan TDD. Kemudian yang kedua, teman-teman tidak perlu menuliskan unit test yang panjang ya. Yang panjang
sampai compile-nya itu nanti gagal. Nah, jadi better gimana nih artinya? You may not write more of a unit test than is sufficient to fail. And not compiling is failing. Nah, jadi ketika teman-teman bikin unit test, itu pastikan unit testnya itu bisa running ya. Bisa running. Kalau dia compile saja udah gagal, berarti teman-teman sudah gagal bikin unit test. Kalau gagal bikin unit test, maka first law ini juga jangan dilakukan. Jangan nulis kode untuk di-deploy ke production. Nah, jadi kalau second law gagal, first law pasti gagal. Dan yang ketiga, teman-teman jangan nulis kode ke production, sama ya, ketika masih fail testnya. Jadi kode yang di production itu jangan di rilis kalau tesnya masih gagal. Nah, kalau yang kedua ini berarti unit testnya gagal, kalau yang ketiga production code-nya gagal. Nah, begitu. Dan chapter terakhir nih, dia membahas mengenai kelas. Nah, ini ada beberapa chapter ke-10 ya, sorry, bukan chapter terakhir. Chapter terakhir yang saya sadur di slide saya. Kalau di bukunya Uncle Bob, Clean Code, itu sepertinya sih sampai chapter 17 ya. Nah, tapi yang saya ambil sampai kelas sesuai dengan materi Object Oriented Programming. Di sini dia mengatur tentang bagaimana kelas itu seharusnya ditulis. Nah, yang pertama, mirip seperti function, kelas itu kalau bisa kecil ya, small. Small di sini selain ukurannya seperti function tadi, tapi juga responsibility-nya. Tanggung jawab atau kerjaan yang dilakukan oleh kelas itu harusnya small, kecil aja. Satu kelas, satu function kecil lah, misalnya. Kemudian yang kedua, urutan pembuatan kelas itu urutannya seperti ini. Jadi di dalam kelas, di dalamnya itu teman-teman bisa tambahkan nomor satu, public static constant. Ini di Java ya. Kalau di C++ ya berarti public variable lah ya, public data. Kemudian yang kedua, setelah public baru private variable. Yang ketiga private instance variable, objek ya, berupa objek private. Yang keempat public function dan yang kelima adalah private function. Urutannya ya, urutan nulis kelas. Walaupun sebenarnya dibolak-balik aja nggak masalah ya. Tapi kalau teman-teman mau ikuti clean code-nya Uncle Bob, urutannya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya, nah ini yang sudah kita pelajari dan semoga sudah teman-teman praktekkan juga, sudah terbiasa. Variabel itu dalam kelas ya, variabel atau data member, itu harus private. Sementara function atau method itu harus public. Ini kan udah kita pelajari ya sejak awal ya. Jadi variabel atau data itu private, kemudian function atau method itu public. Kalau kita mau merubah variabel atau data yang sifatnya private, kita bisa setting setter dan getter. Ya kan? Masih ingat ya? Dan yang kelima, nah ini yang terakhir, ada prinsipal dari solid yang nanti akan kita bahas di next session ya. Solid, S-nya itu adalah ini, single responsibility principle. SOLID itu 5 prinsipal yang dijadikan satu. Nah, single responsibility principle artinya secara umum ya, secara singkat, sebuah kelas itu seharusnya hanya punya satu alasan utama untuk berubah. Jadi teman-teman jangan ngubah suatu kelas ya, ngubah suatu kelas dengan alasan yang berentet. Nah, nanti mungkin clear-nya lebih jelasnya kita bahas ketika membahas tentang solid ya, tentang ada single responsibility principle, ada open close principle ya. L-nya adalah list of substitution principle, I-nya adalah apa tuh? I-nya apa? Integration dependency kalau nggak salah principle. Dan yang terakhir D-nya. D-nya apa coba? Solid, SOLID. Dependency inversion principle. Nah, jadi ada 5 prinsip yang nanti kita bahas di mengenai solid. Ya. Next-nya, udah habis sepertinya. Nah, jadi begitu kurang lebih ya. Basic tentang clean code. Selengkapnya teman bisa baca bukunya. Nanti saya share juga di GitLab. Atau kalau mau cari di Google juga ada ya, clean code PDF, clean code, Uncle Bob PDF, dan seterusnya. Nah, kurang lebih begitu tentang clean code. Jadi ini lebih ke philosophical teori ya teman-teman ya. Lebih ke review buku sebenarnya hari ini ya. Review buku dan ngambil poin-poin penting dari clean code. Ini buku tahun 2008. Barangkali sampai sini ada pertanyaan, boleh? Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan.
Yang online juga silakan. Ada pertanyaan? Bisa, boleh. Dicampur pun juga boleh. Cuman ya jadi nggak clean. Kalau pakai prosedural aja, pakai objek oriented aja. Ada lagi? Silakan. Tidak ada? Yang online? Ya, kalau tidak ada, saya Pak, ingatkan lagi. Oh mau- ya, silakan. Pak, saya Ya, mau bertanya, Pak. Jadi, kayaknya tantangan utama sebagai pemula di masalah clean code ini kan itu kayaknya terlalu ribet ya, Pak, untuk ngikuti prinsipal-prinsipalnya gitu ya. ya, Nah, nah itu kan biasanya nanti ngehambat di waktu pengerjaan codingannya gitu. Itu ya. gimana ya, Pak, untuk ngatasi masalah itu ya, Pak? Ya, pertama, ketika teman-teman nanti jadi junior programmer misalnya, ya, newbie lah, baru awal-awal join, kerjain aja. Tanpa perlu teman-teman pusingkan hal-hal yang tidak perlu teman-teman pusingkan. Itu yang pertama ya. Karena junior itu eh, berhak salah aja, berhak salah, ya kan? Junior awal fresh graduate misalnya, itu berhak salah dan nggak apa-apa. Bahkan kalau kita melakukan kesalahan di awal dan kita tahu mana yang benar, itu justru akan lebih terekam ya dibandingkan kalau teman-teman dari awal udah tahu mana yang benar misalnya. Ketika nanti suatu saat di masa depan ada konsep atau prinsip yang lebih dipakai ya, lebih clean misalnya, kalau kita bahas prinsip-prinsip clean code, prinsip yang lama kan akan nggak kepake juga ya, nggak kepake. Nah, maka yang pertama nggak perlu ya, oh boleh silakan. Jadi yang pertama jangan terlalu pikirkan masalah yang sifatnya filosofis atau teoritis ya, tapi fokus pada requirement apa yang eh, dituntut untuk diselesaikan oleh teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah em, ketika teman-teman nanti pegang project, teman-teman kan pasti kan akan dapat project bukan dari nol kan ya, kalau junior ya, atau fresh graduate baru join. Pasti teman-teman akan memaintain project yang sudah running. Nah, code base-nya pasti teman-teman baca. Kodenya pasti bukan dari nol, tapi udah ada kode-kode sebelumnya. Dari kode-kode sebelumnya, sebagai junior programmer, teman-teman ikutin aja. Jadi stylenya kayak gitu. Oh, ini stylenya begini, ikutin aja stylenya seperti itu. Nah, adapun ilmu yang sudah teman-teman dapatkan ini, clean code misalnya, coba teman-teman terapkan dan biasakan dari sekarang. Dengan pembiasaan, mumpung belum di dunia profesional ya, dengan pembiasaan, maka nanti ketika teman-teman terjun langsung ke dunia profesional, secara tidak langsung, cara ngoding teman-teman udah clean. Setidaknya clean menurut teman-teman dan menurut apa yang dipelajari di bangku kuliah. Nah, nanti ketika di dunia profesional, mungkin menurut senior teman-teman atau lead teman-teman, ini kurang clean nih menurut organisasi. Setiap organisasi kan punya standarnya sendiri-sendiri juga ya. Nah, itu juga nanti akan berproses bertumbuh di situ. Nah, jadi jangan terlalu memusingkan hal-hal yang filosofis dan teoritis. Kerjakan apa yang ada, karena ketika teman-teman nanti di dunia profesional, teman-teman tuh dituntut bukan untuk ngoding secara clean, bukan untuk ngoding dengan apa namanya dengan fundamental yang expert, bukan dituntut dengan paradigma yang keren gitu, tapi waktu yang cepat. Karena pasti dituntut untuk ngerjain cepat. Dari user pasti 3 hari selesai belum, 2 hari selesai belum, besok selesai nggak? Kita mau naik minggu depan misalnya dari sisi bisnis. Nah, jadi sebagai fresh graduate nantinya atau junior programmer, yang pertama hilangkan dulu kekhawatiran ini nanti nggak bagus, ini nanti kurang oke, ini tidak clean. Hilangkan kekhawatiran tentang hal-hal filosofis atau teoritis seperti itu. Nah, toh belum tentu juga dipakai di organisasi teman-teman. Misalnya di startup yang memang ngejar cepat, startup kecil masih baru. Yang penting cepat jadi. Nah, kalau cepat jangan berharap kualitasnya tinggi, ya kan? Jangan harap clean code-nya bagus. Nah, kurang lebih begitu. Begitu barangkali kalau dari saya secara secara realitanya memang begitu.
Oh iya, baik Pak, makasih jawabannya Pak. Sama-sama. Silakan, ada lagi? Kalau tidak ada, saya ingatkan lagi ya teman-teman ya. Nah, silahkan bikin kelompok 3 sampai 5 orang, kemudian bikin presentasi bagaimana implementasi object oriented programming di bahasa pemrograman selain C++. Kumpulkan di Adlink maksimal 1 pekan ya dari sekarang, minggu depan berarti. Silahkan dikumpulkan. Yang dikumpulkan adalah PDF dari slide-nya aja ya, PPT tapi diubah jadi PDF aja. Kemudian, karena kalau PPT misalnya nanti saya download, ada font yang saya nggak punya atau image yang error misalnya, jadinya kan slide-nya jelek ya. Ubah aja jadi PDF. Kemudian presentasinya berarti 2 minggu lagi, ya presentasinya 2 minggu lagi. Kemudian nanti mungkin di sesi berikutnya saya akan minta teman-teman untuk tadi ya, mungkin nanti next kita diskusi lagi, kerjakan ulang UTS kemarin tapi pakai soal kelas sebelah. Oke ya, nah kurang lebih begitu. Begitu, kalau ada pertanyaan boleh silakan. Aman ya? Kalau tidak ada, ini adalah presensinya. Masih sampai jam 8 ya. Silakan bagi yang belum presensi. Kemudian apa lagi ya? Tadi ya nilainya menurut saya kurang. Kemudian karena mungkin kelas malam, kelas weekend ada banyak pekerjaan barangkali ya. Atau mungkin masalah kendala memahami soal yang panjang ya ceritanya ya barangkali. Jadi bikin nggak fokus bisa jadi. Nah, Pak, saya mau tanya lagi yang itu yang telat ngumpulin kemarin itu nanti kapan Pak dibuka lagi Pak? nah nilainya sudah ada bagi yang telat ya. Yang telat nilainya sudah ada, tapi belum bisa saya masukin ke Adlink karena teman-teman tidak submit. Nah, nanti akan saya buka mungkin mungkin saya infokan by email aja personal kali ya. Oh, oh Gimana? personal ya Pak? Di Ya, email. by email ya. Mungkin nanti karena kan kemarin yang telat pada email saya ya. Eh, kecuali kalau teman-teman telat dan nggak email, jadi saya nggak tahu. Tapi yang telat dan email itu saya udah dapat daftarnya. Jadi mungkin nanti di Adlink akan saya buka dan bagi yang telat bisa masukin lagi. Tapi nanti saya infokan personal aja ya. Saya infokan personal, tidak umum. Kemudian saya bisa submit nilainya. Kurang lebih begitu. Baik Pak. Ya, begitu teman-teman. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian ya. Jadi tugasnya minggu depan. Minggu depan kebetulan tanggal merah, jadi 2 minggu lagi kita presentasi ya. Kalau bisa dalam satu kelas itu punya apa? Dalam satu kelas ini, kalau bisa bahasa pemrograman yang dipakai untuk presentasi beda-beda ya. Ada yang Python, ada yang JavaScript, ada yang TypeScript, PHP, silahkan. Jadi nanti yang presentasi saya harap sih beda-beda ya. Ada yang Python, JavaScript, TypeScript, Java, Rust, R, Golang, dan lain-lain. Presentasinya presentasiin aja, nggak perlu live coding ya, nggak perlu live coding. Presentasi aja. Kemudian nanti ada tanya jawab dari mahasiswa lain ya, peserta anggota lain. Juga akan ada poin ya buat yang bertanya. Kurang lebih begitu. Saya tutup untuk pertemuan malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Recording stopped.